Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat pagi kawan pajak. Selamat datang di Pop Bangko, podcast pajak KPP Pratama Bangko. Perkenalkan, saya Fasdi Tio Saragi, penyuluh pajak dari KPP Pratama Bangko. Saya tidak sendiri, bersama saya sudah ada dua pemateri hari ini. Di depan saya, boleh kenalan dulu Bang? Kenalkan, saya David, fungsional penyuluh pajak dari KPP Pratama Bangko. Salam sehat dan salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadlil Arif, saya penyuluh KPP Pratama Bangko. Salam kenal semuanya. Nah, materinya luar biasa ya. Oke, banyak pasti yang bertanya, ini kontennya konten apa gitu ya kan? Nah, konten ini, podcast ini bermaksud untuk KPP Pratama Bangko sharing berbagi terkait informasi terbaru terkait perpajakan. Jadi ini episode perdana nih kebetulan. Nanti akan ada episode-episode selanjutnya. Jadi jangan lupa pantau terus YouTube kita di KPP Pratama Bangko dan jangan lupa juga untuk subscribe. Itu ya kawan pajak ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait faktur. Jadi kita tahu dari April kemarin PPN sudah naik ke 11% ya Bang ya. 11%. Nah, untuk peraturannya salah satunya adalah terkait dengan faktur pajak yang diatur di Per 03 PJ 2022. Nah, di sini nanti akan dibahas terkait faktur pajak, termasuk kapan batas uploadnya dan bagaimana pembuatan faktur yang sebenarnya nanti akan dibahas. Nanti akan dibagikan oleh pemateri kita, abang yang di depan, yang dua. Sudah siap ya Bang ya? Dan kita sudah berlaku dari April dan 2 bulan ini sudah banyak wajib pajak yang bertanya-tanya dan kita sudah tampung semua pertanyaannya dan akan kita jawab sekarang. Nah, salah satu pertanyaannya yang pertama, ini untuk ke Bang David dulu yang pertama ya. Ini ada yang nanya Bang, kok sekarang upload faktur muncul keterangan gagal upload? Nah, ini maksudnya gimana? Apakah komputernya yang error atau e-fakturnya yang gangguan atau gimana Bang? Mungkin gini, sebelumnya sebelum peraturan ini berlaku, kita bisa bikin faktur dulu. Terus ketika sudah bikin, kita uploadnya bisa bulan besoknya atau 2 bulan selanjutnya. Nah, semenjak peraturan ini berlaku, jadi batas upload faktur pajak itu dibatasi. Ini mungkin tujuannya, salah satu tujuannya untuk ketertiban pajak. Misal gini, sesuai dengan pasal 18 ayat 1 di Per 03 ini, diatur bahwa untuk upload faktur pajak paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Contoh, kita ada bikin faktur untuk masa pajak April, paling lama kita upload faktur pajaknya itu di tanggal 15 Mei tahun 2022 Gitu ya Bang ya. Jadi tanggal 15 paling lama ya Bang ya? Iya, tanggal 15 bulan berikutnya. Dan latar belakangnya mungkin karena kalau misalnya dulu nggak dibatasi nih, jadinya semua orang uploadnya di akhir-akhir ya. Iya. Jadi membuat traffic sehingga pas pelaporan SPT-nya gangguan gitu ya, Iya, baik biasanya. aplikasi maupun webnya, itu ya Bang ya. Iya. Dan udah nggak kunci lagi by sistemnya Bang ya. Udah dikunci ya. Udah dikunci by system. Jadi kalau lewat tanggal 15 ya wajib pajak nggak bisa upload faktur pajaknya lagi. Jadi dianggap tidak bikin faktur. Oke, begitu kawan pajak. Nah, untuk patokannya itu apa Bang? Tanggalnya kan? Jadi tanggal 15. Nah, tanggal yang dilihatnya itu tanggal faktur, tanggal approve di faktur atau tanggal apa gitu? Tanggal 15-nya itu batas tanggal upload di aplikasi fakturnya. Misal kita bikin ada transaksi tanggal 15 April. Biasanya kan bikin faktur tuh pada saat terjadinya transaksi. Kita bikin dulu. Nah, paling lama itu ya tanggal 15 bulan berikutnya. Bulan berikut dari bulan April itu bulan Mei. Oke, berarti tanggal fakturnya ya Bang ya? Iya. Oke, biasanya kalau di faktur itu tanggalnya paling bawah itu ya Bang ya? Iya, paling bawah. Oke, berarti sudah jelas ya kawan pajak ya. Tanggal faktur tidak boleh lewat dari tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang itu. Nah, lewat dari situ nanti dianggap tidak menyampaikan faktur, betul ya Bang ya? Iya.
Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita beralih ke Bang Fadil. Terkait dengan upload tadi tanggal 15 nih Bang. Bagaimana dengan faktur pajak pengganti? Misal sekarang kan tanggal 19, contohnya tanggal 19 atau tanggal 29. Sedangkan faktur pajaknya kita buat di bulan Mei kemarin. Nah, masih bisa nggak buat faktur pajak pengganti karena ada kesalahan rekam misalnya atau nilainya salah gitu? Ya, terima kasih Fasdi. Pembuatan faktur pajak pengganti ini secara sistem itu bisa dilakukan sepanjang atas SPT-nya itu masih bisa dilakukan pembetulan. Artinya kalau SPT atas suatu masa telah dilakukan pemeriksaan, kan tidak bisa lagi dilakukan pembetulan. Jadi selama SPT-nya masih bisa dilakukan pembetulan, maka atas faktur pajaknya masih bisa dibikinkan faktur pajak pengganti. Nah, batasan upload itu tetap diberikan. Misalnya paling lambat, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya tadi. Jadi misalnya dibuat faktur pajak pengganti tanggal 19 April atau 19 Mei lah katakan gitu kan. 19 Mei 2022 atas faktur pajak yang aslinya itu di bulan April misalnya. Maka faktur pajak pengganti tersebut tetap diupload paling lambat tanggal di bulan Juni karena baru dibikin bulan ini penggantinya, maka uploadnya tetap maksimal di tanggal 15 Juni gitu. Berarti intinya tanggal upload dan tanggal faktur itu beda ya Bang ya? Iya, berbeda. Tanggal fakturnya bulan Mei, uploadnya maksimal di bulan berikutnya, tanggal 15. Nah, itu untuk faktur pajak pengganti. Nah, seringkali kan PKP mengembalikan barangnya karena ada kendala atau kerusakan atau retur lah istilahnya. Nah, itu fakturnya gimana Bang? Kalau di aplikasi e-faktur itu kan cuma mengatur terkait faktur pajak karena yang dibuat di sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sementara kita tahu bahwa notaretur itu biasanya kan dibuat di luar aplikasi e-faktur. Jadi untuk notaretur itu tidak diatur di Perno 3 ini karena dibuat di luar aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi beda ya Bang ya? Ya, faktur pajak beda. biasa sudah diatur karena udah ada di faktur. Betul. Untuk retur terpisah karena nggak ada diatur di faktur juga ya Bang ya? Iya. Oke. Nah, itu untuk faktur pajak pengganti. Nah, untuk pertanyaan berikutnya kita kembali ke Bang David. Nah, ini untuk PKP yang sering transaksi dengan instansi pemerintah Bang, bendaharawan atau wajib pajak pungut. Nah, itu perlakuan upload fakturnya gimana Bang? Soalnya kan penyetoran PPN wajib pungut kan biasanya tanggal 15 juga bulan berikutnya, sama dengan batas upload faktur di faktur. Nah, itu gimana Bang? Sebenarnya nggak mengubah ketentuan, jadi batas uploadnya itu tetap tanggal 15 bulan berikutnya. Mungkin wajib pajaknya bisa lebih kooperatif sama bendahara ketika SPM atau surat perintah membayar itu dibikin oleh bendahara dan dimasukkan bendahara ke bank rekanan dari instansi pemerintah. Itu sebenarnya wajib pajak sudah bisa bikin faktur, nggak harus nunggu udah bayar dulu gitu. Jadi intinya saling pengertian lah istilahnya ya, kooperatif antara PKP dengan instansi pemerintah. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin dari tanggal transaksi segeralah dibuatkan faktur, jangan sampai ditunda ke hari terakhir. Boleh minum dulu Bang, biar nggak serak-serak. Ya. Boleh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sekarang untuk tanda tangan faktur nih Bang, terkait tanda tangan elektronik, apakah dengan didaftarkan sebagai admin sudah diakui sebagai kuasa penandatangan faktur pajak? Dan apakah tanda tangan elektronik yang dimaksud adalah ada di tanda tangan di faktur pajak itu? Tanda tangan elektronik tersebut merupakan tanda barcode yang ada di fakturnya. Kan paling bawah faktur ada barcode tuh. Nah, itulah tanda tangan elektronik. Dari mana kita dapat tanda tangan elektronik? Yaitu dari sertifikat elektronik tadi. Nah, sertifikat itu elektronik yang bisa bikinnya itu PKP untuk orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bersangkutan
Sedangkan untuk badan yaitu pengurus atau pegawai yang ditunjuk sebagai penandatangan faktur. Jadi pada saat daftar sertifikat elektronik, pegawai atau orang pribadi tersebut harus datang ke KPP Pratama gitu. Berarti sepanjang sudah ditunjuk bisa jadi penandatangan faktur berarti Bang ya? Bisa. Dan sudah diurus melalui permintaan sertifikat elektronik ke kantor pajak. Iya. Oke, nah ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kita beralih ke Bang Fadil. Bang, untuk faktur pajak yang sudah diupload dan memperoleh persetujuan DJP, apakah syarat mutlaknya harus terdapat barcode di faktur tersebut? Ya. Faktur pajak yang diupload sepanjang diuploadnya itu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya, itu nanti akan mendapatkan approval dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, approval ini berbentuk ada barcode di faktur pajaknya itu, di bagian bawahnya itu ada barcode. Nah, nanti kalau misalnya pembeli ataupun rekanannya yang ingin mengecek keabsahan faktur pajak tersebut, itu bisa di-scan barcode-nya. Kalau di HP-HP sekarang kan udah bisa tuh dari kameranya untuk scan barcode. Iya. Nanti kalau barcode-nya di-scan, nanti akan diarahkan ke browser. Nanti begitu dibuka, nanti akan kelihatan data-data sebenarnya seperti apa. Apakah sesuai dengan yang difaktur atau tidak sesuai. Kalau sesuai berarti kan udah match datanya, memang fakturnya betul gitu. Berarti harus ada barcode-nya ya Bang ya? Betul. Kalau nggak ada berarti nggak sah gitu ya? Iya, bisa jadi atau belum mendapat approval kalau belum ada barcode. Nah, masih terkait faktur pajak Bang. Jika misalnya ada 200 item barang, apakah nama barang wajib dirinci satu persatu atau cukup dengan deskripsi kontraknya aja? Jadi nggak semuanya gitu. Gimana Iya. tuh, Bang? Untuk kasus ini sebenarnya harus dirinci ya per jenis barangnya apa. Jenis barang dan jasa itu wajib diisi itu dengan keterangan yang sebenarnya, atau sesungguhnya mengenai barangnya, BKP-nya dan atau JKP-nya itu yang ditransaksikan apa saja. Jadi dia mau tidak mau harus dirinci. Karena kalau tidak rinci bisa dianggap fakturnya itu tidak lengkap jadinya. Kalau tidak lengkap jadinya tidak sah. Gitu. Berarti gitu ya Bang Pajak, untuk faktur memang harus betul lengkap, jelas dan benar. Nah, ini ada juga yang nanya terkait pembatalan Bang. Tadi faktur pengganti sudah, retur sudah. Nah, ini pembatalan faktur. Jika pembeli pada bulan berikutnya meminta agar NPWP-nya diubah di faktur, sehingga penjual harus membatalkan faktur pajak dan menerbitkan yang baru. Apakah di per 03 ini terdapat perubahan pengaturan terkait pembatalan ini juga? Gimana kalau itu Bang David? Kalau untuk kasus ini, apabila ada kesalahan NPWP atau nama, jadi faktur pajak tersebut harus dibatalkan, nggak bisa diganti. Jadi ketika faktur pajak tersebut dibatalkan dan telah dilakukan pembatalan, si PKP tersebut harus membuat faktur pajak yang baru lagi gitu. Nah, batas uploadnya sama kayak yang tadi, tanggal 15 bulan berikutnya setelah faktur pajak tersebut dibikin. Berarti bisa Bang ya, dibatalin terus buat lagi gitu ya? Iya, tapi nggak bisa diganti. Jatuhnya harus bikin faktur pajak baru lagi gitu. Dan masanya pun masa sekarang gitu ya, masa hari ini ya? Iya, masa saat bikin faktur pajak bisanya. Oke, nah ini kita udah masuk ke pertanyaan yang terakhir-terakhir. Ini buat Bang Fadil. Terkait alamat nih Bang. Banyak juga wajib pajak yang nanya, ini kenapa ada perubahan terkait alamat, harus pakai NPWP atau alamat yang cabang-cabang gitu kan Bang ya. Pada bab 3 pasal 6 ayat 6 disebutkan bahwa alamat faktur pajak sesuai dengan penyerahan BKP. Jadi harus sesuai dengan di mana diserahkan BKP atau JKP. Apakah ini berarti harus alamat NPWP cabang? Bagaimana bila tidak punya NPWP cabangnya? Ya, sebenarnya di pasal 6 ayat 6 dan 7 per 03 2022 ini hanya berlaku apabila wajib pajak pusatnya itu terdaftar di di kantor pajak khusus besar ataupun madya BKM, KPP BKM, besar khusus madya, dan penyerahan BKP dan JKP-nya itu dilakukan ke cabangnya.
Jadi harus memenuhi dulu dua kondisi ini. Pusatnya itu di KPP BKM Besar Khusus Madya, dan BKP dan JKP-nya tadi itu diserahkan ke cabangnya. Nah, kalau memenuhi, jika kantor pusatnya itu terdaftar di KPP KPP BKM, maka alamat sesuai alamat penerima yang teradministrasi sebagai alamat NPWP cabangnya. Terus bagaimana kalau misalnya tidak ada NPWP cabang? Ya akan menggunakan alamat sesuai kantor pusatnya WP tersebut. Oke, nah ini pertanyaan terakhir Bang. Dalam hal PKP terdaftar di KPP BKM yang tadi dan terdapat penyerahan ke cabang, jika kondisi saat ini semua faktur pajak pada WP yang terdaftar di atas pada faktur pajak masih menggunakan identitas pusat baik nama, NPWP, alamat, apakah ini menyebabkan faktur pajak dianggap menjadi tidak lengkap dan pembeli tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya? Itu gimana Bang? Ketentuan pengisian identitas ini kan balik lagi ke pasal 6 ayat 6 dan 7 per 03 2022 tadi, yang hanya berlaku untuk PKP pusatnya terdaftar di KPP BKM, dan jika BKP dan JKP yang diserahkan itu dikirim ke alamat cabang. Nah, kalau misalnya dalam hal pengisian identitas pembeli itu tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka merupakan faktur pajak yang dianggap tidak lengkap. Faktur pajak yang tidak lengkap kan akan berpotensi untuk dikenakan denda ataupun sanksi sesuai dengan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP begitu. Dan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut jadinya tidak bisa dikreditkan oleh si pembeli. Nah, untuk menghindari sanksi dan hilangnya hak untuk mengkreditkan ini, maka faktur pajak yang tidak lengkap, maka faktur pajaknya itu harus diperhatikan betul dalam pengisiannya supaya pengisiannya itu sudah benar, sudah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Begitu. Oke, berarti memang harus diperhatikan ya Bang ya, terkait alamat ini jangan sampai salah kawan pajak. Dan sepertinya pertanyaannya sudah habis dan waktu juga sudah mau habis juga. Tadi sudah pertanyaan terakhir. Nah, semoga materi yang dibagikan tadi bermanfaat buat wajib pajak yang berada di wilayah KPP Pertama Bangko, khususnya PKP, pengusaha kena pajak. Nah, ini kita akhiri berarti Bang ya. Sudah sampai di penghujung. Sampai jumpa di episode berikutnya kawan pajak. Sampai jumpa di Pop Bangko, podcast pajak KPP Pratama Bangko. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.